Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai himpunan. Nah, apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan atau kelompok benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lambang himpunan. Lambang himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, C, sampai Z juga boleh. Yang penting itu huruf kapital. Nah, selanjutnya yaitu anggota himpunan ditulis dengan huruf kecil dan diletakkan dalam kurung kurawal. Jadi, untuk menuliskan suatu himpunan itu wajib menggunakan kurung kurawal ya. Selanjutnya, ada notasi yang harus kalian tahu. Ini seperti huruf E ya. Nah, itu dibacanya anggota. Dan ada seperti huruf E tapi dicoret, itu dibaca bukan anggota. Nah, sekarang kita lanjut ke contohnya. Nah, contoh himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Ingat ya bahwa bilangan cacah itu dimulai dari 0. Jadi bilangan cacah yang kurang dari 6 yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, perlu diingat pula bahwa ketika menuliskan suatu himpunan dituliskan dengan huruf kapital dan dituliskan menggunakan kurung kurawal. Nah, sekarang kita perhatikan lagi dari himpunan tersebut. Dapat kita ketahui bahwa 2 merupakan anggota himpunan dan 5 merupakan anggota himpunan. 6 bukan anggota himpunan A karena 6 tidak termasuk anggotanya, dan 8 pula sama bukan anggota himpunan A. Nah, banyak anggota A maka ditulis NA sama dengan 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu jumlahnya ada 6. Setelah mengenal himpunan, kita akan belajar mengenai cara menyatakan dan menentukan anggota himpunan. Nah, ada cara untuk menyatakan himpunan itu, ada 3 cara. Yang pertama ada cara metode deskripsi, metode rule, dan metode roster atau tabulasi. Nah, cara yang pertama adalah metode deskripsi. Metode deskripsi adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan kata-kata. Jadi, metode deskripsi ini ciri-cirinya itu menggunakan kata-kata. Nah, contohnya adalah B adalah himpunan faktor dari 8. Lalu contoh yang berikutnya adalah B sama dengan dalam kurung kurawal faktor dari 8. Nah, bisa kita lihat ya bahwa itu semua menggunakan kata-kata. Contoh yang lain juga, M adalah dalam kurung kurawal kumpulan huruf vokal. Nah, selanjutnya yaitu pada metode yang kedua, yaitu metode rule. Metode rule adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan notasi. Nah, jadi ciri pada metode ini adalah menggunakan notasi baik itu I, Z, ataupun Y huruf yang lainnya. Nah, perhatikan contohnya. Pada himpunan A terdapat notasi-notasi. Nah, cara membacanya adalah himpunan A anggotanya adalah Y, di mana Y kurang dari 6 dan Y anggota bilangan cacah. Nah, jadi kalian harus perhatikan ya notasi-notasi yang ada dalam himpunan. Sekarang, jika ingin membacanya lebih singkat lagi, kita perhatikan garis lurus itu. Nah, singkatnya adalah Y kurang dari 6 dan Y anggota bilangan cacah. Nah, bisa ya kita membacanya dengan cara singkat. Nah, asalkan kalian harus tahu ya, kalau A itu misalkan bilangan asli, nah C itu cacah, dan B itu bilangan bulat. Nah, jadi kalian harus lebih teliti ya ketika membaca supaya bisa menentukan anggota himpunan. Biasanya kesusahan nih dalam membaca metode rule ini. Nah, ada contoh yang lainnya. Nah, kita perhatikan. Setelah garis lurus, kita membacanya dari nilai X. Jadi kalian cari bilangan X yang lebih dari 2 tapi kurang dari 10 dan bilangan genap.
X lebih besar dari 2 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan genap. Nah, selanjutnya ada metode roster atau tabulasi. Metode roster adalah suatu cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, untuk metode roster ini lumayan gampang. B adalah 1, 2, 4, 8. Bisa kita lihat, jadi anggotanya itu sudah ditulis. Setelah kita belajar cara menyatakan himpunan, kita belajar menentukan anggota himpunan. Tentukan semua anggota dari himpunan berikut. Yang pertama adalah B adalah himpunan faktor dari 8. Nah, kalian sudah tahu kan faktor dari 8 itu berapa? Nah, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, 8. Bisa kita tulis dengan B adalah kurung kurawal 1, 2, 4, 8. Nah, metode ini bisa disebut dengan metode deskripsi. Lanjut ke nomor 2. K adalah himpunan bilangan asli genap kurang dari 10. Nah, bilangan asli genap nih, yang kurang dari 10 berapa? Nah, 2, 4, 6, 8. Nah, 10-nya jangan dibawa ya, karena kan kurang dari 10. Lalu lanjut ke nomor 3. D sama dengan Z kurang dari 13, Z asli ganjil. Nah, jawabnya adalah bilangan asli ganjil yang kurang dari 13, 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13. Untuk nomor 4, berarti kita mencari anggota bilangan prima yang kurang dari 15 dan lebih dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Nah, terima kasih ya sudah belajar matematika hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.